Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia dengan NIM 6670230160, kelas 4C jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu Santi Kartika Dewi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Perwakilan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Potret Representasi Perempuan dalam Demokrasi Lokal, Studi Kasus Mihoa di Bangka Tengah. Pada tataran sistem demokrasi representatif, eksistensi aktor politik yang mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat merupakan pilar utama legitimasi kekuasaan. Lembaga legislatif menjadi arena sensitif yang mana proses representasi politik akan dijalankan melalui mandat elektoral. Namun, faktanya praktik relasi kekuasaan antara wakil rakyat dengan yang diwakili kerap kali tidak berlangsung secara ideal, terkhusus dalam lingkup representasi kelompok marginal seperti perempuan dan etnis minoritas. Di Indonesia, meskipun amanat konstitusi menetapkan kuota keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu legislatif paling sedikit 30%, sesungguhnya partisipasi masyarakat, khususnya perempuan di parlemen daerah masih jauh dari kata cukup, baik dari sisi jumlah maupun kualitas itu sendiri. Dewasa ini, keterwakilan perempuan di parlemen mempunyai substansi yang penting, tidak hanya sekedar formalitas untuk mengisi ketersediaan kursi dan terlibat dalam kepengurusan, akan tetapi eksistensi perempuan akan berpengaruh dalam memberikan kewenangan serta akses terhadap para perempuan yang berupaya untuk masuk ke dalam lingkupan pemerintahan. Eksistensi perempuan di parlemen secara jelas akan memberikan dampak langsung pada keahlian perempuan untuk mengisi peran dalam mencetuskan kebijakan untuk kepentingannya sendiri. Berpijak pada data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024, keterwakilan perempuan di parlemen berkisar 20,5%, yang memperlihatkan bahwasannya hanya sekitar 118 dewan perempuan dari total keseluruhan 575 anggota dewan. Sementara itu, di tingkat daerah, terkhusus di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, periode 2019-2024 mengalami penurunan sebanyak 3 orang dari periode sebelumnya, sehingga hanya 2 orang dewan perempuan dari total 45 anggota dewan di daerah. Pada masa Orde Baru, para perempuan etnis Tionghoa dalam sejarahnya mengalami diskriminasi ganda, mulai dari diskriminasi ras hingga diskriminasi terhadap gender. Setelah Orde Baru, para perempuan di Indonesia, khususnya perempuan etnis Tionghoa, mempunyai potensi yang lebih besar untuk menduduki kursi di parlemen. Realitasnya, dari semua lembaga legislatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya DPRD Bangka Tengah yang dipimpin oleh figur perempuan sebagai ketuanya. Mihoa hadir sebagai politisi yang mencantumkan dirinya sebagai perempuan pertama yang menjadi pemimpin di DPRD Bangka Tengah periode 2019-2024 dan merupakan tokoh politisi perempuan etnis Tionghoa yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana telah berhasil mempertahankan eksistensinya di DPRD selama 3 periode. Selama 2 periode, Mihoa menjabat sebagai anggota dan menjadi ketua DPRD Bangka Tengah selama 1 periode. Lebih jauh, Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu wilayah yang rentan akan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tercatat bahwasanya selama tahun 2022, Kabupaten Bangka Tengah mempunyai jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 41 kasus. Secara implisit, kehadiran figur perempuan di parlemen diharapkan dapat membantu dan menjadi batu loncatan serta jaminan untuk menjaga kepentingan perempuan dalam kehidupan sosial. Selain itu, eksistensi Dewan Perempuan dijadikan sebagai fondasi untuk menyuarakan aspirasi mengenai kepentingan para perempuan itu sendiri.
Di tengah realitas tersebut, figur Mihoa hadir sebagai simbol perlawanan atas dominasi maskulinitas politik dan dominasi etnis mayoritas dalam konstruksi kekuasaan daerah di Bangka Tengah. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka disusunlah 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana bentuk representasi politik yang diimplementasikan oleh Mihoa selaku Ketua DPRD Bangka Tengah berpijak pada teori representasi Hannah Pitkin. Kedua, mengapa eksistensi Mihoa penting dalam memperkuat demokrasi representatif di tingkat lokal. Ketiga, bagaimana Mihoa menjalankan representasi substantif dalam memperjuangkan kepentingan publik, terkhusus kelompok perempuan. Maka demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis praktik representasi politik yang dijalankan oleh Mihoa sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah dalam konteks teori representasi Hannah Pitkin, serta menilai kontribusinya terhadap penguatan demokrasi representatif dan perjuangan kepentingan kelompok perempuan di tingkat lokal. Pada penelitian ini digunakan teori representasi oleh Hannah Pitkin, yang mana pada awalnya konsep representasi merupakan konsep yang mengandung makna sebagai upaya menghadirkan kembali. Hal tersebut mengartikan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh wakil rakyat bertujuan untuk merepresentasikan kepentingan, ide, dan argumentasi dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan di pemerintahan. Sederhananya, representasi merupakan relasi antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya. Pada konteks representasi politik Hannah Pitkin dijabarkan bahwasanya representasi dipahami sebagai keterwakilan kepentingan rakyat oleh perwakilan mereka di parlemen dalam proses perpolitikan. Kemudian Hannah Pitkin pada awalnya juga menyampaikan bahwasanya representasi tidak selalu berhubungan dengan demokrasi, bahkan tidak identik dengannya. Demokrasi dipandang sebagai pemerintahan rakyat, sementara representasi berarti menghadirkan yang tidak hadir. Menurut Hannah Pitkin, terdapat 3 syarat bagi seorang wakil untuk bisa dianggap layak dalam perspektif demokrasi, yaitu otorisasi, tindakan mewakili yang substansial, dan pertanggungjawaban. Hannah Pitkin juga menjelaskan bahwasanya dalam teori representasi terdapat 4 indikator utama, yaitu representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Pada indikator yang pertama yaitu representasi formalistik, yang mana representasi ini kerap kali disebut sebagai representasi berbasis otorisasi. Nah, konsep dari representasi ini merujuk pada legitimasi formal yang diperoleh melalui mandat konstitusional ataupun mekanisme elektoral. Nah, pada konteks ini, seorang wakil politik dinilai sah apabila mewakili konstituennya karena aktor tersebut secara legal dan institusional memperoleh kewenangan untuk dapat duduk dalam tataran pemerintahan dengan posisi, status, dan jabatan tertentu dari masyarakat. Indikator yang kedua yaitu representasi deskriptif, yang mana memperlihatkan bahwasanya perwakilan mendeskripsikan konstituen atau yang diwakilinya, yang mana biasanya ditandai dengan karakteristik fisik atau yang nampak seperti jenis kelamin, warna kulit, wilayah, profesi, etnisitas, kelas sosial, ataupun kepentingan. Nah, pada representasi ini, seorang legislator dipandang merepresentasikan kelompok tertentu bukan hanya sekedar terpilih secara prosedural, akan tetapi karena legislator tersebut mencerminkan realitas sosial dan kelompok tertentu. Indikator yang ketiga yaitu representasi simbolik. Representasi ini merujuk pada kondisi di mana wakil rakyat bukan hanya sebatas menjalankan fungsi prosedural dalam lembaga politik saja, melainkan juga merepresentasikan imajinatif yang mencerminkan budaya, identitas sosial, maupun agama tertentu dari konstituennya. Nah, pada representasi ini, legitimasi politik wakil rakyat terbentuk atas pengakuan simbolik dari kelompok yang merasa dilihat dan diakui melalui eksistensi aktor tersebut di ruang pemerintahan. Indikator yang keempat yaitu representasi substantif, yang mana representasi ini merujuk pada bentuk perwakilan di mana wakil rakyat tidak hanya hadir sebagai fisik, akan tetapi juga hadir dalam menjalankan fungsi politik dengan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi dari konstituennya. Nah, representasi ini memperlihatkan bahwasannya seorang wakil rakyat memformulasikan kebijakan, mengambil sebuah keputusan, dan melakukan advokasi yang mencerminkan kepentingan
kepentingan rakyat atau konstituennya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang berorientasi pada pemahaman kritis terhadap dinamika representasi politik di dalam lensa demokrasi representatif. Masuk ke dalam pembahasan, yaitu pada indikator pertama, Hannah Pitkin menjelaskan bahwasannya representasi formalistik bersinggungan erat dengan legitimasi hukum dan mandat elektoral. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, terlihat bahwa Mihowa secara sah terpilih melalui pemilu dan menduduki jabatan struktural tertinggi sebagai Ketua DPRD di Bangka Tengah. Hal ini menunjukkan secara normatif adanya otorisasi kekuasaan dari konstituen. Maka jelas terlihat bahwa Mihowa telah memenangkan kontestasi dalam memperebutkan kursi di parlemen selama 3 periode melalui PDIP, yang mana menunjukkan adanya legitimasi politik yang konsisten dari masyarakat sebagai pemilih. Kehadiran Mihowa juga mencerminkan keberhasilan sistem demokrasi prosedural dalam membuka akses perempuan dalam menentukan keputusan di parlemen. Secara prosedural, Mihowa mempunyai otoritas formal sebagai ketua DPRD, akan tetapi realitasnya Mihowa juga tetap berada dalam struktur partai yang bersifat sentralistik dan elitis. Maka demikian, representasi formalistik harus dilihat tidak hanya sebagai produk pemilu, akan tetapi juga sebagai tantangan dalam mentransformasikan legitimasi elektoral menjadi kuasa substantif atas arah tata kelola pemerintahan lokal. Selanjutnya, indikator kedua yaitu representasi deskriptif, yang mana menekankan pada kesamaan identitas antara wakil dan kelompok yang diwakilinya. Faktanya, Mihowa sebagai seorang figur perempuan yang berasal dari etnis Tionghoa, yang mana mencerminkan dua identitas yang selama ini jarang tampil dalam jabatan pemerintahan, bisa hadir. Secara deskriptif, kehadiran Mihowa memberi warna baru dalam suasana kekuasaan politik di daerah, yaitu Bangka Tengah, yang umumnya masih didominasi oleh laki-laki dan kelompok etnis mayoritas. Kehadiran Mihowa menjadi esensial karena membuka ruang partisipasi untuk kelompok perempuan yang selama ini kurang terwakili dalam lembaga perwakilan. Meski demikian, keadaan identitas saja tidak cukup. Representasi deskriptif baru bermakna apabila diikuti dengan peran nyata dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu, identitas akan memiliki nilai politik ketika diwujudkan dalam bentuk tindakan dan kebijakan yang berpihak kepada kelompok yang selama ini kurang terwakili seperti perempuan. Indikator ketiga yaitu representasi simbolik, yang mana menitik beratkan pada makna imajinatif dan kultural yang dilekatkan pada kehadiran seorang aktor politik dalam struktur kekuasaan di ranah lokal. Figur Mihowa sebagai perempuan Tionghoa yang menduduki jabatan Ketua DPRD Bangka Tengah mengandung representasi simbolik yang kuat. Mihowa hadir bukan hanya sebagai pelaksana fungsi legislasi, akan tetapi juga sebagai simbol keterbukaan sistem politik terhadap aktor-aktor dari kelompok yang sebelumnya termarginalkan. Pada tataran masyarakat yang secara kultural dan struktural masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal dan homogenitas etnis, eksistensi Mihowa dapat dijadikan sebagai bukti dan juga tanda dari perluasan ruang representasi yang lebih inklusif di pemerintahan lokal. Sementara itu, tanpa disertai dengan dukungan yang struktural dan mencukupi, representasi simbolik beresiko menjadi kosmetik politik semata dan tokenisme yang justru dimanfaatkan untuk memberi legitimasi pada lembaga yang belum sepenuhnya responsif terhadap isu kesetaraan gender. Indikator keempat yaitu representasi substantif, yang mana merupakan bentuk tertinggi dari teori representasi Hannah Pitkin karena menuntut wakil rakyat untuk secara efektif memperjuangkan kepentingan publik melalui proses legislasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan. Namun mirisnya, selama kepemimpinan Mihowa sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah belum hadir inisiatif legislasi yang secara eksplisit mendukung isu strategis perempuan dan anak. Meskipun faktanya Bangka Tengah merupakan daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2022. Maka dari itu, lemahnya peran substantif dari Mihowa di parlemen menandakan adanya gap antara posisi formal
dan dampak kebijakan di masyarakat. Maka demikian, demokrasi yang sehat bukan hanya mengandalkan jumlah keterwakilan atau keberagaman identitas semata, akan tetapi juga menuntut kerja nyata serta keberanian politik untuk menyuarakan kepentingan publik secara autentik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.